warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rusikin, Tanjung hari ini? Sehat-sehat kah semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Masih semangat kan Bapak Ibu semuanya? Semangat Pak. Pagi ini kita akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual ya. Hari ini siapa yang jadi coach sama coachnya? Ini Pak, yang pertama saya jadi coachnya, kemudian Pak Rusikin menjadi coachnya. Oh gitu. Oke, kalau coachnya Bu Tanjung dan Pak Rusikin sebagai coachnya sudah siap Bapak Ibu? Insya Allah, siap Pak. Oh iya. Coba ceritakan sedikit untuk supervisinya itu. Yang akan didiskusikan itu penilaian tentang apa, Bu? Ya Pak, di sini nanti yang akan didiskusikan adalah Pak Rusikin itu jadi coach, dia itu mempunyai permasalahan. Pak Rusikin setelah supervisi oleh pengawas, kemudian dia itu ditegur. Dia merasa tidak nyaman. Ya Pak, yang akan didiskusikan adalah di sini coachnya itu mempunyai permasalahan. Dia itu habis ditegur oleh pengawas, kemudian tuh merasa tidak nyaman karena pengawas itu menegur, terus kemudian dia berusaha untuk berbicara kepada coachnya yaitu saya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, terus kalau begitu apa kompetensi yang akan Ibu lakukan, yang akan dikembangkan di dalam coaching kali ini, Bu? Pada kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lah, pada kali ini saya akan lebih fokus pada mendengarkan aktif dulu, Pak. Oh gitu, berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Tanjung kali ini adalah mendengarkan aktif ya? Betul sekali, Pak. Kenapa sih Bu Tanjung kok ingin memilih yang poin itu, Bu Tanjung? Di sini tuh saya mau mencoba mempraktekkan mengenai mendengarkan dengan penuh dengan rasa, Pak. Jadi di sini ada kemampuan dari seorang coach itu sebenarnya lebih banyak mendengarkan daripada memberikan solusi, dan dalam konsep mendengarkan sendiri itu saya rasa sudah berusaha menghindari bagaimana berasumsi dan tidak melabeli coach serta juga tidak mengasosiasi, Pak. Oh, terakhir nih Bu Tanjung, sebelum melakukan coaching, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Tanjung itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya di sini tuh coach merasa nyaman nih, Pak, ketika dia menceritakan permasalahannya, sehingga nanti dari mendengarkan aktif dia mungkin nanti bisa nyaman dulu. Kemudian baru saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan si coachnya ini untuk menemukan solusi sendiri. Oh, jadi begitu alasannya ingin mendapatkan poin di pendengaran aktif. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, silakan Bu Tanjung. Ya Pak, terima kasih. Tunggu Pak Rusikin. Oh ya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Tanjung. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rusikin. Kok kelihatannya wajahnya agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Ada apa Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, jadi merepotkan jenengan dan mengganggu waktunya untuk hari ini. Oh, tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Semoga nantinya Bu Tanjung bisa membantu untuk saya. Dengan senang hati Pak Rusikin. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Tanjung. Masalahnya
Apa ya Pak? Coba Pak Rusikin ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu Bapak. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi ke kelas saya, Bu Tanjung. Waktu itu saya disupervisi, tetapi saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu Tanjung. Gimana bisa Pak? Kok Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas sekolah itu mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu Tanjung. Beliau sepertinya keberatan begitu waktu saya mengajar dan tidak menggunakan buku teks, Bu Tanjung. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Rusikin tentang respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, saya itu sudah menyampaikan kepada beliau. Kalau selama ini saya mengajar, itu sudah menggunakan berbagai sumber, baik dari internet ataupun dari konten-konten lain. Yang penting itu kan mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa agak tersinggung gitu, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu Pak Rusikin. Pak Rusikin dulu selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya itu menggunakan berbagai sumber belajar untuk siswa, baik itu dari YouTube atau yang lainnya. Dan kemudian saya biasanya mengajak siswa itu untuk menonton video, dan kadang saya menayangkan konten-konten video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk mereka. Ya. Kalau boleh tahu, mengapa waktu itu Bapak tidak menggunakan buku teks pas waktu Bapak disupervisi itu? Jadi begini loh, Bu. Menurut saya, apa yang sudah saya lakukan itu sudah cukup untuk memotivasi siswa. Apalagi dan tentu saja sesuai dengan kurikulum, Bu. Saya tidak akan keluar dari kurikulum begitu, Bu. Iya, sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Rusikin mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga, Bu Tanjung. Kenapa ya saya tidak kepikiran sampai di situ? Kalau saya ingat-ingat, selama ini memang ada sih beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal, Bu Tanjung. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya juga ya. Kalau saya pikir ada benarnya, Bu Tanjung. Lalu, apa yang membuat Pak Rusikin merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena waktu itu Bapak pengawas menyampaikan hal ini di depan kepala sekolah. Dan nantinya itu saya berpikir, takut kalau masalah ini akan dibawa ke rapat atau menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Ya. Berarti jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Rusikin tidak nyaman itu adalah saat supervisi, Pak Rusikin tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan kemudian ketika pengawas memperingatkan, Pak Rusikin memberikan argumen sehingga membuat pengawas tersebut tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Betul begitu, Pak? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Memang kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Pak Kepala Sekolah nggak ya, Bu?
Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini Pak Rusikin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan pasti beliaunya akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dan dari apa yang Bapak sampaikan, apa rencana kedepannya Pak Rusikin? Saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi nanti. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan oleh Pak Rusikin? Saya akan menemui Bapak Pengawas, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, saya juga akan nantinya menggunakan teks ya, dan meminta saran kepada beliau bagaimana untuk bisa menjalankan proses pembelajaran di kelas saya supaya menjadi lebih baik di masa depannya dan utuh dalam kualitasnya, Bu. Wah, langkah yang Bapak ambil sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Alhamdulillah, sekarang saya sedikit lega. Jujur, selama ini saya itu kepikiran, Bu. Istilahnya bebannya itu membuat saya itu seakan langkah dalam menyelesaikan tugas itu sedikit tersendat, Bu. Karena adanya rasa takut dari masalah yang telah terjadi pada saya itu, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau Pak Rusikin sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang Pak Rusikin akan lakukan? Untuk hal itu, komitmen saya dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum, Bu Tanjung, dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks pelajaran tadi, Bu Tanjung. Oh iya, kemudian dukungan apa yang Pak Rusikin butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sih masih dalam pikiran saya, Bu Tanjung. Belum dapat ide yang bagus gitu. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru saya yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Mungkin bisa bersama-sama saling mengingatkan atau bisa sharing gitu, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat terselesaikan dan Pak Rusikin dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Wah, terima kasih banyak ya Bu Tanjung untuk waktunya bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang memberikan teladan bagi siswa-siswa kita ya Bu Tanjung. Amin, sama-sama Pak Rusikin. Bu Tanjung, maaf, kebetulan nih saya ada janji sebetulnya dengan siswa. Tadi mereka ingin mengumpulkan tugas PR-nya kemarin. Mungkin saya bisa sharing pada waktu yang akan datang dan menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang lain. Dan tentunya Bu Tanjung bisa membantu saya memberikan penyelesaian dengan masalah-masalah saya nantinya, Bu Tanjung. Oh ya Pak Rusikin, silakan. Saya tunggu ya Pak, apa cerita Bapak selanjutnya. Baik Bu, terima kasih sekali ya Bu Tanjung. Mohon maaf untuk diri saya jika ada salah-salah kata tadi dan mungkin tidak berkenan di hati Bu Tanjung. Assalamualaikum Bu Tanjung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beri tepuk tangan untuk coach dan coachnya yang telah tadi mempraktekkan tentang curhatan dari Pak Rusikin terkait apa penilaian dari pengawas ya. Baik, Bu Tanjung itu sudah bagus sekali. Tapi boleh nggak ada sedikit yang saya tanyakan, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat itu menjadi indikatornya seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi saya lebih ini ya Pak ya, kedepannya itu yang akan saya perbaiki adalah bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi bisa menggali potensi atau permasalahan lagi dari si coaching-nya. Seperti itu Pak. Oh gitu ya, tapi untuk saat ini Bu Tanjung sudah puas nggak dengan apa yang sudah Bu lakukan? Sudah lumayan puas Pak, namun perlu banyak berlatih lagi Pak untuk Nah, prakteknya. itu betul Bu Tanjung. Memang sebagai seorang coach itu harus sering-sering berlatih. Kemudian gini Bu, coba Ibu sampaikan dari catatan hasil observasi tadi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi dan terfokus pada area yang ingin dikembangkan dari hasil percakapan tadi ya. Jadi saya tadi berusaha untuk membuang asumsi saya Pak. Jadi walaupun mungkin si coaching-nya itu bersalah, ya maksudnya karena dia kan ditegur oleh pengawas tuh karena mungkin ada sesuatu kan ya yang tidak berkenan dengan pengawasnya. Tapi saya berusaha untuk membangun asumsi itu Pak, membuangnya. Dan saya lebih mendengarkan dulu apa yang coach rasakan. Jadi fungsinya mendengar secara aktif itu jadi membuat kita berhasil dan kita itu harus membuang asumsi-asumsi itu dulu. Intinya seperti itu Pak. Jadi Ibu hanya mengiring bagaimana cara Pak Rusikin tadi bisa mengungkapkan permasalahannya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya itu sudah bagus sekali Bu. Kemudian kompetensinya apa lagi yang harus Ibu kembangkan supaya mendapat hasil yang maksimal? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tadi selain saya membuang asumsi-asumsi pada proses mendengarkan aktif, saya itu Pak, kompetensi untuk memberikan solusi itu juga akan saya hindari agar si coachnya itu dapat mengembangkan potensinya sendiri dan bisa mencari solusinya sendiri. Ya Bu, memang sebagai seorang coach itu harus yang pertama harus sabar pasti, karena ketika si coachnya punya masalah, terus bagaimana usaha kita untuk membantu serta menangkap adanya pemikiran yang perubahan yang terjadi selama bicara tadi. Saya rasa itu Ibu Tanjung sudah bagus. Mungkin tadi satu yang harus dilakukan adalah sering-seringlah untuk berlatih untuk kegiatan coaching ini itu Bu Tanjung. Ya Pak, terima kasih Pak Suyuti. Sama-sama Bu Tanjung. Ya. Oke, terima kasih Bu Tanjung, terima kasih Pak Yudi.